Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dan terutama nikmat Islam dan iman yang akan selalu menjadi panduan hidup sehingga kita bisa mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam agama yang mulia ini. Yang kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kepada kita. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar teman-teman sekalian, walaupun ini tidak ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, tapi karena bahasan kita masih berhubungan dengan masalah dosa besar, maka kita akan menambahkan beberapa dosa besar. Di antaranya kalau kita urutkan sekarang nomor 108, masalah tidak menutup aurat. Saya pernah jelaskan di awal-awal bahasan tentang dosa-dosa besar. Kalau termasuk dosa besar, bila diikuti larangan tersebut dengan ancaman yang besar. Baik itu laknat, murka Allah, siksa kubur, siksa neraka. Itu berarti menandakan dosa yang sedang disebutkan adalah dosa besar. Ada sebuah hadis Nabi SAW dan di sini disahihkan oleh para ulama. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim di nomor 2128. Nabi SAW bersabda, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma. Qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulnal janna wa la yajidna rihaha, wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza." Hadis sahih ini berarti, kata Nabi SAW, ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum aku lihat. Maksudnya tidak ada di zaman Nabi SAW. Namun sudah diperlihatkan kepada Nabi kalau akan ada ahli neraka yang tidak ada di zaman wahai Muhammad. Yang pertama adalah kaum yang memiliki cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukuli orang-orang. Dan ini sudah pernah kita jelaskan, kalau tidak salah dalam dosa kezaliman. Di antaranya adalah raja-raja yang zalim. Mereka memiliki pengawal-pengawal yang memiliki cambuk-cambuk, pecut-pecut yang dari ekor sapi atau mirip ekor sapi lalu dicambukkan kepada orang-orang untuk mengambil hak mereka. Tapi itu bukan saksi bahasan kita. Dan yang kedua penghuni neraka adalah para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka menggoda dan jalannya berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Para wanita ini tidak akan masuk surga, bahkan tidak mencium bau wanginya, padahal wanginya bisa tercium dari jarak perjalanan sejauh ini dan itu. Ini hadis teman-teman sangat jelas berhubungan dengan masalah apa? Tidak menutupnya aurat. Karena bahasa Nabi SAW sini sangat rinci. Kata Nabi SAW, ahli neraka di sini yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ulama hadis menjelaskan bahwasanya terbukanya aurat orang ada dua. Terutama kaum wanita kalau kita bicara ya. Karena mereka yang harus menutup rapi aurat itu. Yang boleh kelihatan cuma telapak tangan dan muka saja. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW memberikan keringanan wajah dan telapak tangan. Baik wanita sholat ataupun yang sedang dikhitbah ya, atau dilamar. Tapi di sini Nabi SAW berikan gambaran terbuka aurat selain kelihatannya tubuh yang tidak boleh diperlihatkan. Misal wanita hanya wajah dan telapak tangan. Kapan kepalanya kelihatan, lehernya kelihatan, dada, lengan, paha, perut. Semua ini berarti memamer aurat. Dan itu sudah umum, orang semua tahu ini. Tapi yang kedua banyak orang tidak faham. Bahwasanya termasuk membuka aurat adalah memakai pakaian tapi ketat. Yang pakaian itu akhirnya membentuk badan. Dan ini makna sabda Nabi SAW, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Bagaimana mempertemukan antara pakaian tapi telanjang? Maknanya adalah ketat sehingga membentuk poster tubuh tersebut. Kalau ada wanita jalan menggunakan celana ketat. Walaupun warnanya celana itu biru kah, hitam kah, tetap orang bisa mengetahui oh bentuk pahanya begini, bentuk betisnya begini dan begitu.
Dia pakai baju kaos, pakai baju, tapi ketat, maka terbentuklah dadahnya. Orang bisa tahu, oh lengkukannya seperti ini, oh seperti ini dan seterusnya. Maka ini yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW. Berarti tidak cukup orang hanya meletakkan kain saja. Tapi intisarinya adalah bagaimana seseorang menutup itu dengan tujuan agar tidak menggoda lawan jenis. Nanti kita akan jelaskan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang akan kita bacakan nanti. Kemudian Nabi SAW menjelaskan lagi, mereka menggoda. Makna juga hadisnya adalah mereka cenderung dan mencenderungkan orang lain. Kesimpulan bahasanya menggoda. Artinya mereka dengan pakaian-pakaian itu otomatis akan bisa menggoda lawan jenisnya dan lawan jenisnya tergoda dengannya. Subhanallah, wanita ini teman-teman sekalian, kapan dia mau membuat dosa atau melakukan perbuatan fahisha, zina, apa saja, kalau laki-laki yang jadi target berhasil, umumnya berhasil. Karena laki-laki memiliki syahwat yang besar. Begitu digoda dengan wanita, dengan tutur kata, dengan gerak-gerik, walaupun wanitanya jelek bisa tergoda. Tapi kapan wanita itu tidak mau, maka tidak akan terjadi pelanggaran tersebut kecuali pemerkosaan. Memang ada di tangan dia. Makanya Nabi SAW menentukan di sini wanita yang difokuskan. Di sini Nabi SAW menggambarkan mereka menggoda dan digoda. Kira-kira teman-teman, tujuan kalau ada perempuan keluar dengan tidak atau memperlihatkan bagian anggota tubuhnya atau menggunakan pakaian ketat, bukankah sudah tujuan yang menggoda? Minimal dipuji oleh orang. Pujiannya sudah cukup untuk dia digoda. Mana di antara pujian laki-laki itu yang nyantol sama dia, sudah dia terjadi. Dan Allah SWT menjelaskan tentang masalah wanita ini dalam surah Yusuf, inna kaidakunna azim. Ya, tipu daya yang wanita itu luar biasa. Allah mengatakan tentang syaitan, inna kaida syaitani kana. Tidak ada yang hafal bersatu. Dhaifah. Sesungguhnya tipu dayanya syaitan lemah. Tapi Allah bilang tentang perempuan, tipu dayanya perempuan azim. Berbahaya. Ya. Artinya kapan dia mau sesuatu, targetnya, perasaan yang dipakai, maka dia harus mencapainya tanpa memikirkan efeknya. Biasanya begitu. Makanya di sini ditekankan adalah wanita. Kemudian dikatakan jalannya berlenggak-lenggok. Biasanya kalau ini bersaudara semua nih. Buka aurat, pakaian ketat pasti lenggak-lenggok. Karena orang kalau pakai gamis biar lenggak-lenggok nggak kelihatan. Benar nggak? Berarti kan ke sana. Ini Nabi SAW merincikan subhanallah gerak-geriknya. Ya. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Ini bisa dua makna. Makna yang pertama, punuk unta itu tidak keras. Kalau unta berlari, biasanya dia goyang, punuk itu. Kayak bergetar. Artinya sekali dia piringkan rambutnya ke kanan, sekali ke kiri. Ya. Intinya ingin menggoda. Atau bisa bermakna, memang di blow yang tinggi. Seperti model burung apa gitu ya. Apa kata Nabi SAW? Para wanita itu tidak masuk surga. Artinya kalau tidak sempat bertaubat, bahkan tidak mencium bau wanginya surga, padahal bisa tercium dari jarak begini dan begitu. Berarti kan di sini ada ancaman neraka enggak? Nah, menandakan membuka aurat adalah dosa besar. Juga teman-teman sekalian di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Baihaqi, kata Nabi SAW, sayakunu akhiru ummati nisa'un kasiyatun ariyatun ala ru'usihinna ka asnimatil bukht. Al-anuhunna fa innahunna mal'unat. Akan ada nanti di akhir umatku ini, di akhir-akhir zaman, umatku dari kalangan umatku para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di kepala mereka ada seperti punuk unta. Laknatlah mereka karena mereka itu terlaknat. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Artinya mereka akan menjadi penyebab fahisha di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau sudah keluar begini maka akan menggoda orang lain, gitu kan? Kalau hadis yang pertama ancaman neraka, hadis yang kedua kena laknat. Berarti kan sudah besar sekali ancamannya ya. Dan teman-teman sekalian, ada bedanya antara orang yang berbuat dosa tapi dia sendiri dengan orang berbuat dosa terang-terangan. Ini yang berbuat dosa terang-terangan berbahaya. Artinya kalau ada orang membuka auratnya tapi di halaman rumahnya, walaupun itu sebenarnya kalau ada laki-laki dia tidak boleh gitu kan. Dalam rumah pun kalau ada laki-laki bukan mahram dia harus tutup. Misalnya sama supir, misalnya sama ipar, kan itu semua bukan mahram. Ya, maka walaupun ada urusan, ada hubungan keluarga tetap tidak boleh. Tapi kalau ada orang misal dalam rumahnya
dia ketemu iparnya juga dosa kalau dia buka aurat. Tapi ini masih mending dibandingkan orang yang sengaja keluar pamer di luar sana. Karena ini dianggap mujahir, orang yang sengaja mengekspos dosanya. Orang yang pamer auratnya di depan umum itu sama dengan orang minum khamar di depan umum. Sama dengan orang zina di depan umum. Karena semua dosa besar. Ya. Kalau antum mau tahu bobot dosa yang sedang dikerjakan, hubungkan coba dengan contoh-contoh dosa yang lain. Karena masalah memamer aurat tidak bisa dipisahkan dengan masalah khamar, tidak bisa dipisahkan dengan masalah zina karena semua dosa besar. Berarti kalau orang pegang khamar di pinggir jalan dianggap aib, berarti pamer aurat juga dianggap aib. Dan itu bukan sebuah prestasi. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Semua umatku masih bisa diampuni dosanya kecuali orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Kita masuk dalam ayat Al-Quran teman-teman sekalian yang menguatkan masalah bahasan kita ini adalah dimulai daripada surah An-Nur. Surah nomor 24, surah nomor 24 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Artinya orang-orang di sini sebenarnya ayat ini turun kepada kasus fitnahnya orang-orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah kasus fitnah zina, kisah ifk ya, yang pernah kita ceritakan. Fitnah Aisyah berzina sama Safwan. Tetapi ulama menarik bukan dengan khususnya sebab ini, tetapi umumnya tujuan daripada Allah menyampaikan. Bahasa keji masuk segala macam hal. Apapun yang membuat seorang muslim bisa terjerumus dalam dosa namanya keji. Jadi kalau ada orang sengaja pamer auratnya sehingga memancing orang lain untuk melakukan perbuatan dosa tersebut, apapun sifatnya termasuk memamerkan aurat, berarti masuk dalam ancaman ayat ini. Dan ini sangat tegas, gitu kan? Ini sangat tegas. Ini harus hati-hati dan harus diperhatikan baik-baik oleh umumnya kaum muslimin. Teman-teman sekalian, memamer aurat ini bertolak belakang sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Ahzab ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah nomor 33 dalam Al-Qur'an ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. Ya. Di sini ada banyak orang salah faham dengan ayat ini. Dia pikir ayat ini khusus untuk istri Nabi saja. Allah merincikan, istri-istrimu hai Muhammad, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang beriman. Berarti semua wanita mukminah. Bilanglah pada mereka, hendaklah mereka menggulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Maksudnya ada simbol Islamnya. Oh ini muslimah, orang jadi tahu, gitu kan? Maka gara-gara itu mereka tidak akan diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari ayat ini teman-teman sekalian, rahimakumullah, adalah jelas makna daripada ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau memerintahkan hijab ini agar tidak terjadi gangguan-gangguan pada wanita. Kalau wanita itu tutup aurat, dia tutup dengan hijab segala macam. Apalagi kalau lengkap Masya Allah dengan niqabnya, dengan cadarnya, ya tertutup semua. Kira-kira apa yang akan menggoda lawan jenis? Orang juga kalau mau ganggu, misalnya ada laki-laki hidung belang mau ganggu, bingung dia. Ini cantik nggak ya? Dia ragu. Nanti sudah diperkosa ternyata jelek. Jadi dia tidak, pakaian itu jadi penghalang bagi dia, ragu. Tapi kalau dasarnya perempuan itu memamerkan semuanya. Rambutnya sudah indah, kulitnya indah, matanya semua digodain, dibuka. Maka itu akan terbuka pintu-pintu fahisha. Makanya Allah, maksudnya perbuatan mungkar ya, fahisha itu mungkar. Maka kata Allah SWT, dzalika adna alla yu'zain. Tujuan utama supaya mereka tidak diganggu. Ya. Itu juga tujuan untuk mereka dikenal. Saya pernah ceritakan ikhwah sekalian. Di Amerika pernah diadakan penelitian. Ya, orang anak-anak muda muslimah pakai cadar, pakai jilbab. Kemudian di pinggir jalan bawa baju-baju baru, jilbab baru. Lalu lewat setiap wanita, lewat orang non-muslim, orang kafirah. Ditanya sama mereka, bagaimana pendapat kalian tentang kami? Oh buruk sekali. Gitu kan. Pakai jilbab, pakai cadar. Lalu mereka ajak, bagaimana kalau kalian coba 5 menit, 10 menit pakai
Baru berikan kami tanggapannya. Mungkin ada 5-10 orang yang dipakai jadi eksperimennya pada saat itu. Pakai dan ditanya. Hampir semua jawabannya bilang, begitu saya pakai jilbab ini, kain ini seperti saya berada di sebuah benteng yang kuat. Ya, yang kokoh, yang membuat saya terlindung. Hilang rasa takut saya. Ya, tidak takut untuk, maksudnya tidak khawatir untuk diganggu orang dan seterusnya. Saya pernah baca sebuah artikel ditulis ada seorang anak muda muslimah di Amerika juga menceritakan. Dia kebetulan lewat rumahnya itu selalu melewati sebuah gang itu ada satu geng di sana yang jahat sekali. Siapapun lewat suka diganggu gitu. Makanya dia berusaha pulang rumahnya habis asar sudah di rumah dia. Dari tempat kuliahnya atau satu waktu dia telat pulang. Ya, telat kena macet segala macam dia pulang sudah maghrib. Dan itu orang anak-anak muda lagi kumpul-kumpul di sana. Dia mau lewat dia ragu. Apa dia harus lewat atau tidak gitu. Sebelum dia lewat ada seorang wanita lewat di situ digangguin. Jangan kena terbuka auratnya. Bahkan sempat terdengar dari dia seperti perempuan itu lagi diganggu atau diperkosa gitu. Maka dia tidak ada jalan lain, harus lewat situ. Kalau putar-putar harus mutar jauh, mungkin dia tiba rumahnya sampai tengah malam. Dia juga mau hubungi keluarganya, handphonenya lagi mati. Maka akhirnya dia bilang dia bertawakal kepada Allah SWT, dia lewat. Dia bilang subhanallah begitu lewat di depan orang-orang ini, mereka malah yang tundukkan pandangan. Anak-anak nakal. Mereka turunkan pandangan, tidak ada yang mau lihat ke arah dia bilang. Sampai akhirnya saya pulang, sampai ke rumah dan aman. Orang kalau menjaga hijabnya, Allah SWT akan jaga dia. Kalau masih ingat juga pernah saya ceritakan kisah seorang anak muda ya, yang suka hadir di pengajian di Masjid Nabawi dalam kisah nyata di Madinah. Itu gara-gara terkenal suka sekali menjaga hijab dia. Terkomat sekali gitu. Ya. Ada beberapa kisah seperti mirip ini ya. Tapi ini yang pertama, itu sampai akhirnya dia pulang dari Masjid Nabawi. Orang tuanya, biasanya kakak atau orang tuanya jemput, sekarang tidak bisa. Maka dia terpaksa naik taksi. Dengan hikmah Allah SWT, padahal dia pakai cadar tertutup. Rupanya supir taksi ini niat jahat dibawa kepada padang pasir. Ya, dia juga mau teriak nggak bisa. Akhirnya intinya sudah sampai di padang pasir. Lalu dia berdoa kepada Allah SWT. Saya mengatakan, ya Allah, Engkau tahu aku sudah menjaga hijabku ini, ya, agar aku bisa menjaga kemuliaan, tidak disentuh kecuali oleh suamiku. Dan laki-laki ini niat jahat. Dikunci semua pintu di padang pasir. Dia sudah niat untuk menyerang si perempuan ini. Dia bilang tiba-tiba subhanallah dari kejauhan ada kedipan lampu mobil, gitu kan. Terus tiba-tiba supir taksi ini ketakutan, dia keluar dari mobil, ternyata begitu dekat dia bilang, perempuan ini bilang, saya lihat mobil orang tua saya, ayah saya. Maka dia bilang, saya pun akhirnya melihat supir taksi itu lari. Lalu saya buka pintu, saya turun dari mobil tersebut, lalu tiba-tiba ayah saya turun lalu mengatakan masuklah ke mobil. Masuk, dia bilang saya lihat ayah saya sama kakak saya berdua lagi di mobil. Ini kisah nyata terjadi ya, dia menceritakan diri dia. Dia bilang, saya sepanjang jalan karena shock saya nggak cerita apa-apa. Ayah saya sama kakak saya pun tidak bicara apa-apa. Sudah selesai, sampai di rumah mereka cuma bilang, naiklah istirahatlah. Dia bilang begitu saya naik ke atas, saya bel apartemen tempat saya tinggal, begitu dibuka, tiba-tiba saya lemas dan akhirnya pingsan perempuan ini. Kenapa? Waktu di bel yang buka pintu ayahnya. Ya. Dan dalam rumah ada kakak dia. Dia pingsan tiba-tiba. Disadarin segala macam itu, sadar langsung dia tanya. Dia bilang, ayah, kakak tadi, kalian jemput saya enggak? Enggak, kami enggak pernah jemput. Tadi kan sudah kami bilang, kami nggak bisa jemput. Kami pikir kamu mau naik taksi. Mulai dia cerita kisahnya. Jadi subhanallah Allah datangkan pertolongan seperti kakak dan ayahnya yang datang jemput dia dan selamatkan dia. Kuasa Allah SWT. Kisah yang lain ada seorang anak masih SMA di Saudi juga. Saya tidak ingat di kota mana. Tapi terjadi seperti itu. Rupanya ada satu laki-laki tidak benar. Setiap kali dia pulang atau dia selalu jadikan target mengejar anak-anak SMA yang pulang lupa dijemput, dia langsung tawarkan untuk pergi dan seterusnya lah. Maka akhirnya dia bilang sama anak perempuan ini, saya disuruh oleh orang tua kamu gitu kan untuk jemput. Dia rupanya sudah kumpul datanya, nama ayahnya, nama saudaranya segala macam. Jadi dia bilang sama perempuan ini, saya disuruh jemput. Rupanya dia dengan hikmah Allah dia percaya. Intinya dia naik ke dalam mobil tersebut. Kemudian disemprotkan cairan tertentu sehingga pingsan lah perempuan ini, gitu kan. Lalu kemudian untuk lebih menenangkan keadaan, maka laki-laki ini pergi ke tempat agak sunyi, perempuan itu diangkat, ditaruh di bagasi mobil, ditutup sama dia. Lalu dia pergi, maksudnya mau cari tempat yang aman untuk memerkosa perempuan ini, begitulah maksudnya. Subhanallah, pas tiba di sana, dia membuka pintu garasi, bagasinya nggak bisa, dia mau buka nggak bisa. Biasanya mobil ini terbuka, ini nggak bisa. Dia ketuk-ketuk nggak bisa. Perempuan itu ada di dalam. Maka dia bingung nggak bisa, akhirnya dia sendiri melapor ke polisi. Kisahnya begitu. Karena dia takut ini perempuan mati di dalam mobilnya, maka dia ketakutan. Akhirnya dia lapor ke polisi, dia ceritakan kisah nyatanya. Sebenarnya saya tadi niat jahat begini-begini, kemudian
perempuan ini saya masukkan dalam mobil, saya takut dia mati. Karena kalau orang memerkosa atau berzina kan hukumnya beda dengan orang membunuh. Membunuh bisa dipenggal gitu kan. Dia takut lebih berat. Subhanallah, begitu datang polisi, dibuka, langsung terbuka. Dan perempuan itu nggak apa-apa di dalam. Dengan hikmah Allah SWT. Maka polisi sempat tanya orang tuanya, anak anda ini bagaimana sampai Allah bisa selamatkan? Oh, anak ini luar biasa jaga hijabnya. Luar biasa, selain ibadah, jaga hijab. Tidak mau dilihat kecuali dengan mahramnya. Dan ini kemuliaan, gitu kan? Islam tidak mungkin datang kecuali dengan kebaikan. Maka harus difahami poin ini teman-teman sekalian. Di dalam hadis yang lebih tegas lagi, hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, tidak diterima solat seseorang perempuan yang sudah haid atau balik kecuali dengan memakai khimar atau kerudung yang menutup kepalanya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini disebutkan masalah solat tapi juga berlaku di luar solat. Ya. Ada yang mengatakan hadis ini khusus bagi orang yang solat harus tutup auratnya. Ada juga yang mengatakan berlaku bagi orang yang tidak menutup aurat kalau dia solat harusnya ditutup di luar gitu lah. Walaupun yang lebih khusus, lebih tepat adalah kalau sholat harus menutup auratnya. Juga dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, akan datang di akhir umatku para wanita yang berpakaian tapi telanjang di kepala mereka seperti punuk unta, laknat Allah ya ada pada mereka. Sebagaimana hadis tadi yang sudah kita sebutkan ya. Di antara hikmah-hikmah hijab teman-teman sekalian, ya, di antara hikmah-hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk menutup aurat dan menggunakan pakaian yang terbaik. Islam menyuruh itu. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita atau mengingatkan kita agar jangan sampai syaitan menjerumuskan kita untuk membuka aurat. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak cucu Adam, janganlah kalian ditipu oleh syaitan. Ditipu apa ya Allah? Allah sebutkan khusus penipuannya syaitan di sini sebagaimana dia telah mengeluarkan ibu bapak kalian dari surga, Adam dan Hawa alaihissalam, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan tipu daya syaitan beranjak awalnya dari terbuka aurat. Jadi artinya kapan orang menutup auratnya dia akan aman dari godaan syaitan. Ini juga relevansinya dengan ayat Al-Quran yang lain yang Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik. Artinya lebih nyaman, lebih aman. Pakaian ketakwaan maksudnya pakaian yang membawa kepada simbol ketakwaan. Jadi orang lihat, oh orang ini baik nih. Orang pakai kopiah, perempuan pakai hijab, orang jadi langsung vonisnya, oh ini orang begini. Jadi malu, dia pun malu untuk berbuat dosa karena adanya pakaian tersebut. Dari sisi lain juga Allah tidak melarang kita menggunakan pakaian yang bagus. Warna yang bagus, kain yang bagus. Nabi SAW punya pakaian yang bagus. Dari kain katun Yaman, beliau memiliki baju yang berwarna hijau, merah garis hitam. Kemudian memiliki baju putih, surbannya juga begitu SAW. Dan beliau terkenal di kalangan sahabat selalu menggunakan pakaian-pakaian yang bersih. Para sahabat juga terkenal begitu, para tabi'in. Banyak yang soleh-soleh, mereka terkenal yang mengikuti Nabi SAW dengan kebersihan dan kerapiannya. Tetapi mereka menjaga untuk tidak melanggar hukum Allah di situ. Bukan pakaian yang haram, bukan syuhra, bukan dari sumber haram membelinya, bukan pakaian yang memamer-mamer, kesombongan, atau menyolok sekali warnanya, ataupun memang dasarnya memamer aurat. Allah bilang tentang masalah pentingnya kita menjaga pakaian, memakai pakaian yang rapi, tentu dengan menutup aurat. Dalam surah Al-A'raf juga surah nomor 7 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambillah pakaian terbaikmu ke dalam masjid atau pada saat kamu pergi ke masjid. Subhanallah, terkenal peradaban dari zaman dulu. Kalau satu masyarakat itu dianggap modern, ya, maka di zaman dulu ya, sampai beberapa tahun terakhir saja, itu dianggap modern kalau pakaian-pakaian mereka tertutup. Sekarang misalnya contoh, orang dianggap itu modern pada saat dia menggunakan jas tertutup. Kemudian juga perempuannya mungkin menggunakan baju gaun yang besar, gitu kan. Berjalan waktu memang mulailah dipangkas, kelihatan ini, kelihatan itu gitu ya. Dan kebanyakan orang-orang yang terbuka itu dianggap primitif biasanya. Orang kalau masih primitif di hutan, tidak pakai pakaian, pakai cuma selembar kain, memang dianggap seperti itu.
Jadi secara peradaban pun sebenarnya manusia mengetahui masalah itu. Para sahabat mengatakan ridwanullahi alaihim, meriwayatkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, Inna nuhina antura auratina, sesungguhnya kami dilarang bila aurat kami terlihat. Kata para sahabat, kami menutup aurat-aurat kami sehingga kami tidak memperlihatkan kecuali yang Allah bolehkan. Lalu kami menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik yang bisa memperlihatkan bekas-bekas nikmat Allah pada kami. Jadi Allah SWT suka melihat bekas nikmatnya. Saya pernah jelaskan itu, ya, bahwasanya ada sahabat kelihatannya kumuh sekali. Nabi SAW kasih dia beberapa duit, lalu Nabi mengatakan, gantilah pakaianmu, ubah penampilanmu. Dia mengatakan, saya orang kaya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya, mana bekas nikmat Allah pada dirimu? Kita tahu itu terjadi di dunia. Di akhirat juga di surga selalu disebutkan tentang pakaian sutra, ya, istana yang indah, layang-layang yang cantik, yang gagah. Semua kebersihan, semua kerapian. Dan dikatakan juga dalam hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, suka dengan keindahan. Jadi semuanya itu memang tidak ada dalam Islam. Jadi bukan berarti kita hijrah kepada ketaatan lalu kemudian kita pakai sembarangan baju, kelihatannya kumuh, kotor segala macam. Bukan itu. Ini juga salah ya. Karena banyak di antara ikhwat dan akhwat begitu hijrah, mulai faham, sudah takut tentang hisab hari kiamat, maka dia tarik ini semua kepada keadaannya pun. Bajunya 1 tahun gak dicuci, ya, kopiahnya sudah sampai hitam, ya, jilbab dibuka semuanya ketombe. Ya. Kan jadi masalah juga ini, orang dekat dia ngomong, mau pingsan, ya, bau ketiak, segala macam. Ini salah juga. Ya. Justru kalau kita hijrah teman-teman, kita menjadi orang yang lebih sunnah. Memang itu sunnah Nabi SAW, kebersihannya, kerapiannya. Allah puji penduduk Masjid Kuba karena mereka suka itu. Ya, Allah memuji dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Allah yuhibbul mutahhirin, yang artinya masjid yang pertama dibangun di atas asas ketakwaan, maksudnya Masjid Kuba, adalah lebih layak kau sholat di dalamnya hai Muhammad. Dan di sekitarnya ada laki-laki yang suka sekali bersih. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Kenapa? Penduduk sekitar Masjid Kuba, mereka kalau bersuci, cebok maaf, itu menggabungkan istinja sama istijmar. Cebok sama air, cebok juga sama batu. Kita kan pakai batu kalau tidak ada air, gitu kan? Istijmar kalau tidak ada istinja. Tapi mereka saking bersihnya suka itu. Artinya betul-betul Islam menyuruh kita ekstra bersih, ekstra hati-hati kan. Berarti pakaian pun kita jaga, penampilan kita jaga, semuanya begitu. Nabi SAW mengatakan dicintakan dunia ini kepadaku, dunia kalian ini karena adanya wanita. Wanita maksudnya disayangi, dihormati, dicintai. Ibu, saudari, ya, tante, istri, anak perempuan. Dan juga tip, wangi-wangian. Nabi SAW suka sekali dengan wangi-wangian. Sampai kadang-kadang beliau memakai wangi-wangian sampai netes dari rambut beliau SAW. Wangi-wangi tersebut. Gitu kan. Jadi suka dengan kebersihan, kerapian, pakaian beliau juga bersih. Maka kita pun kalau mengatakan menutup aurat dengan pakaian yang benar, yang bersih, yang rapi gitu kan. Yang sisi yang lain teman-teman sekalian, orang yang melakukan perbuatan ini, ya, memamer aurat, bisa menyeret pelakunya jauh dari syariat dan melemahkan imannya. Dan akhirnya membuat rasa malunya hilang. Ya. Kalau sudah sampai hilang malunya, maka sesuai dengan sabda Nabi SAW, di dalam tastahi, fasna ma syi'ta. Kalau kau sudah tidak malu, buatlah semaumu. Dan kata para ulama, malu dimulai daripada menutup aurat. Kapan dia tutup aurat, berarti dia malu. Dia buka aurat berarti sudah tidak malu. Walaupun orangnya santun. Karena dia sudah bisa memamer apa yang sebenarnya harus ditutup. Dan subhanallah fitrahnya manusia, kalau orang, ya Allah sudah katakan itu aurat, maka malu untuk melihatnya. Kadang-kadang agak unik kita melihat beberapa negara-negara Eropa, negara orang non-muslim ya. Mereka membolehkan masyarakatnya terbuka, telanjang. Tapi ada kadang-kadang keadaan tertentu, kalau dia diganggu, atau tiba-tiba dia pun pakai terbuka, lalu kemudian ditiup oleh angin terbuka lagi tambahan sedikit, dianggap itu aib. Padahal sudah terbuka awalnya. Ya. Jadi subhanallah ada fitrah yang membuat orang sebenarnya tahu kalau ini tidak boleh gitu kan. Dan kata Nabi SAW tentang rasa malu ini, al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu itu semuanya kebaikan. Al-haya' la ya'ti bi khair. Malu tidak akan datang kecuali kebaikan. Wal haya'u syu'batu minal iman. Malu itu bagian daripada keimanan. Itu semua adalah hal yang sangat berhubungan sekali dengan semua kehidupan muslim, terutama masalah buka dan menutup aurat ini. Juga membuka aurat adalah tasyabuh dengan orang-orang kafir.
Karena orang Islam disuruh tutup aurat, orang kafir buka. Dan kata Nabi SAW, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum berarti dia sama dengan mereka. Berarti banyak sekali ancamannya ini. Ya. Banyak sekali ancamannya. Masuk juga dalam dosa itu, menyerupai orang-orang non-muslim. Ya. Sementara dari sisi lain, kaum muslimat terutama disuruh justru menempati rumah mereka. Dan mereka dilarang untuk mengikuti orang-orang non-muslim atau wanita muslimah dalam memamer-mamer aurat mereka. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetaplah wahai para wanita di rumah-rumah kalian dan jangan kalian bertabarruj atau berdandan ala wanita-wanita jahiliyah dahulu. Kata ulama tafsir, tradisi wanita jahiliyah dulu memperlihatkan bagian kepala dan dada, kemudian memperlihatkan bagian kaki dan menggunakan gelang kaki sehingga pada saat jalan terlihat perhiasan mereka. Atau mereka meletakkan bagian dada pakaian, bagian kemaluan pakaian yang dikenal dengan sawati, sisanya dada, lengan, kepala, perut, paha semuanya terlihat. Ya, kemudian mereka tidak malu untuk menari-menari di depan laki-laki yang bukan mahram mereka. Maka Allah menyebutkan dalam ayat ini, hai wanita muslimah, jangan kalian seperti itu. Jangan mengikuti ala-ala tradisi wanita-wanita non-muslim. Orang juga yang sudah terbiasa memamer auratnya di luar rumah, maka dia sudah terbiasa juga untuk ya, dandan di depan orang lain. Sehingga banyak sekali muslimah yang dikuasai oleh syaitan di sini, dia lebih memilih dandan pada saat keluar rumah dan terbuka, lebih mengumbar syahwat dibandingkan depan suaminya. Ya. Dan subhanallah ada salah satu ulama di Saudi menjelaskan hikmah hijab. Ya, hikmah hijab. Misal begini, ini contoh saja. Kalau seseorang muslim punya istri terbuka auratnya, kekurangan kain. Di kaki kurang, di belakang punggungnya kurang, di perutnya kurang, banyak kainnya kurang, gitu kan. Maka kalau dia punya istri seperti ini dan di luar rumah begitu, di dalam rumah begitu, ini beda keadaannya secara kejiwaan kepada suami ini. Kalau istrinya di rumah terbuka, istrinya di luar pakai hijab. Ya. Mungkin teman-teman yang Allah karuniai istri yang Masya Allah afifah, dia menjaga kehormatannya segala macam. Kalau di luar dia pakai hijab, kita melihat dia tidak lihat oleh laki-laki lain. Ada ketenangan jiwa kita rasakan. Begitu tiba rumah dia buka hijabnya dengan keindahannya, maka seperti ada suasana baru. Kalau perempuan itu di luar rumah terbuka, dalam rumah terbuka, beda sekali. Maka suami pun sangat berpengaruh secara kejiwaan dalam mendekati istrinya. Karena bagi dia biasa saja, perempuan ini di luar, di dalam sama saja. Tapi setiap kali dia keluar dia pakai hijab, kalau dia masuk dia seperti suasana baru. Selalu saja ada pembaharuan cinta dalam rumah tangga, gitu kan. Dari sisi lain juga, maka seseorang kalau memamer auratnya, dia akan menyebarkan ya sebab-sebab terjadinya zina. Minimal sekali kalau bukan dia yang melakukannya, maka dia bisa menjadi pemicu untuk itu. Misalnya orang melihat dia tertarik, orang bisa mengganggu dia, atau misalnya dia jadi penyebab orang lain jadi melakukan, membayangkan dia pada saat berhubungan badan sama pasangannya, atau apalah kira-kira. Ya. Dan satu sisi yang lain saya pernah jelaskan ini teman-teman sekalian bahwasanya orang kalau diperkosa, wa na'udzubillah, sementara dia berhijab, maka yang memerkosanya dapat dosa, yang diperkosa dapat pahala. Kalau memang dia pakai hijab, dia menjaga kehormatan, membela diri. Tapi kalau ada perempuan sengaja memamer auratnya sehingga akhirnya dia diperkosa, maka dua-duanya mendapatkan dosa. Dua-duanya mendapatkan dosa. Dan Nabi SAW menitik beratkan siapapun yang menjadi penyebab tersebarnya banyak maksiat, maka dia masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 19 tadi. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Siapapun yang suka menginginkan tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah orang beriman, maka pasti bagi mereka adab yang pedih di dunia maupun juga di akhirat. Yang kita sayangkan sekali teman-teman sekalian, banyak di antara muslimat tidak sadar. Mereka cuma dijadikan sebagai bahan transaksi jual beli. Kadang-kadang ada produk tidak ada hubungannya sama perempuan. Gitu. Tapi harus perempuannya ada. Perempuannya pun harus ada dengan seksinya, dengan segala macam. Selalu direlevasikan dengan begitu. Jadi mereka menjadi komoditi bisnis, gitu kan. Tanpa disadari, tapi dengan dipuji sedikit, oh ya kamu cantik, kamu begini, kamu begitu, dapat bonus ini, maka dia lakukan. Sebenarnya tanpa dia sadari dia sedang menyebarkan masalah kemaksiatan dan dia menjadi komoditi bisnis saja.
Begitu murahnya gitu kan. Begitu murah sekali. Kalau masih ingat kisah yang saya pernah ceritakan ikhwas sekalian, bahwasanya masuk Islamnya seorang anak muda di Inggris dulu, gitu kan. Gara-gara dia datang ke dalam masjid, ada syekh menyampaikan pengajian, kemudian dia bilang, sama temannya bilang, "Syekh, ini teman saya mau masuk Islam." Kebetulan dia masuk Islam tahun lalu, yang mengajak temannya sekarang. Tapi sebelum masuk Islam ada pertanyaan dia. Lalu kemudian kata syekhnya, "Silakan." Dia mau bertanya apa? Dia bilang, "Yang pertama Syekh, saya mau tanya sebelum masuk Islam ini, kenapa kalian suruh perempuan kalian pakai hijab? Kenapa tidak seperti perempuan kami bebas, mau pakai baju apa saja, mau tidak pakai baju terserah." Ini. Lalu syekhnya mengeluarkan permen dari kantongnya 2 biji, satu dibuka bukunya, satu dibungkus, diletakin di lantai. Kata syekhnya, "Kalau saya suruh kau pilih, yang mana kau pilih permen ini?" Kata orang yang belum masuk Islam, "Tentu yang dibungkus." Terbungkus, kenapa? Karena pasti lebih bersih daripada yang sudah terbuka. Kata syekhnya, "Itu perumpamaan perempuan kami dan perempuan kalian. Kalau perempuan kami seperti permen yang masih tutup, yang boleh buka cuma suaminya. Kalau kalian semua orang bisa buka, gitu kan? Maka jelas berbeda di sini konsepnya." Alhamdulillah gara-gara itu akhirnya dia faham dan dia masuk Islam. Ya. Dan ini sebuah hal yang luar biasa dan Syekh itu sempat memberikan contoh juga. Dia mengatakan juga pertanyaan dia selain masalah hijab, kenapa kalian tidak boleh membiarkan istri atau perempuan kalian salaman sama laki-laki? Apa sebabnya? Syekhnya tanya, "Kamu orang mana?" Dia bilang, "Saya warga negara Inggris." "Siapa ratu kamu?" "Elizabeth." Kata syekhnya, "Kok bisa salaman sama Elizabeth gak?" Dia bilang, "Gak bisa." Kata orang Inggris ini. Kata syekhnya, "Kenapa?" "Kan dia ratu. Gak bisa sembarangan orang salaman." Kata syekhnya, "Semua wanita muslimah ratu. Gak boleh sembarangan orang salaman. Yang boleh salaman hanya suaminya, orang tertentu saja." Jadi kemuliaan sebenarnya. Jadi hijab itu kemuliaan. Membukanya justru mendatangkan banyak sekali murka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bertakwa kepada Allah teman-teman. Sebagai penutup saya ingatkan semua laki-laki yang suaminya, istrinya masih belum berhijab. Hati-hati. Nabi SAW mengancam masalah ini. Laki-laki akan masuk neraka kalau dia dayyuth. Dan dayyuth artinya sengaja membiarkan kerusakan dan pelanggaran terjadi pada istrinya. Dia harus ingatkan itu. Kalau dia sudah mengingatkan walaupun cuma sekali nggak masalah. Yang penting dia ingatkan. Dia doakan, dia nasihati, gitu kan? Jangan dia biarkan masalah ini. Karena membuka aurat ini bagian daripada pelanggaran agama. Allahu a'lam. Nanti habis salat insyaallah kita lanjutkan pertanyaannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.